saya yang menang, jangankan 300 juta gua tagih, 500 miliar gua tagih dia. Hingga itu. Gua bagi-bagiin ke seluruh rakyat Indonesia nih. Ya, gue nggak butuh. Kasus ini tahu segala hal. Ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mengenai Deddy Mulyadi, kini Deddy Mulyadi menantang Bareskrim Polri usai ayah Eki Ibtu Rudiana resmi dilaporkan oleh pihak keluarga terpidana serta anggota dari tim psikologi yang memeriksa kejiwaan Peggy Setiawan berani beberkan penyebab penyidik Polda Jawa Barat panik hingga kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi turut mendampingi keluarga terpidana kasus Vina Cirebon dan para kuasa hukumnya untuk melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Jadi Ibtu Rudiana melakukan 3 kasus. Pertama, kasus narkoba tentang bubuk haram. Itu jangan dilupakan, karena itu adalah pokok dari permasalahan sehingga terjadinya pembunuhan. Kedua, pembunuhan berencana, ya, bersama kru-krunya dan orang-orang yang dibayar. Ketiga, kasus salah tangkap, orang-orang yang tidak bersalah dijadikan tersangka, orang-orang yang tidak tahu tentang kejadian tersebut dijadikan tersangka dan dijebloskan ke penjara. Itulah 3 kasus yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan koloni-koloninya. Deddy Mulyadi mengatakan para terpidana melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan kesaksian palsu dan keterlibatannya dalam kasus ini. Yang kedua, dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede. Nah, ini sekarang yang ketiga ini akan dilaporkan Pak Rudiana. Lanjut Deddy Mulyadi. Setelah ayah Eki Ibtu Rudiana dilaporkan atas kasus Vina Cirebon, Deddy Mulyadi meminta Mabes Polri untuk segera melakukan penyidikan ulang. Aib muncul kembali dan dikawal 3 pria gondrong. Saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aib dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke Desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat. Alasan Deddy Mulyadi mau terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Keterlibatan Deddy Mulyadi dalam kasus ini tidak hanya sebatas menantang kesaksian palsu, ia juga berusaha untuk membuka isu-isu yang selama ini tidak terungkap, termasuk penganiayaan, penyiksaan, dan penekanan secara psikis yang dialami para terpidana. Di warung ya Bu ya, diberhentikan. Karena isu ini, Bapak ini berhenti bekerja kuli bangunan. Oh, ternyata Pak Deddy Mulyadi mau bantu orang miskin yang jaket anaknya tuh bagus. Terus orang yang ngojek nggak punya motor. Pak Cecep juga nggak punya motor. Ibu Elisna juga orang nggak pernah kerja, nggak pernah makan. Beleknya dilepasin dulu tuh. Di belakang Elis sama Pak Cecep itu lemari bagus itu dari kayu jati tuh orang miskin. Pret, maskan miskin. Upaya Deddy Mulyadi untuk memperjuangkan kasus Vina Cirebon ini tidak hanya berhenti di sana, ia juga mengungkap fakta-fakta baru termasuk dugaan kesaksian palsu Suroto yang mengaku sebagai saksi pertama yang melihat jasad Vina dan Eki di jembatan Talun Cirebon. Kemudian Vinanya pakai sesuai dengan yang difoto tidak? Sesuai Pak, cuman pakai celana pendek hot pants. Oh, pakai celana pendek hot pants, tidak pakai celana panjang. Enggak. Ada yang menyatakan waktu itu Vina itu melorot celananya dan dia membetulkan celananya yang melorot itu dari bawah ke atas. Enggak Pak. Pokoknya nggak ada yang melorot, nggak ada yang apa, nggak ada yang Nggak ada yang melorot, nggak ada. Dalam menjalankan tugas ini, Deddy Mulyadi dibantu dan didukung dari tim Peradi. Ia dan tim Peradi berusaha agar semua fakta terkait dengan kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Deddy juga berharap semua orang
tetap fokus pada kasus Vina, tidak meluas ke hal-hal yang lain. Menurut Dedi dan pihaknya yang membahas kasus ini harus mereka yang ahli dan sepenuhnya memahami detail insiden yang dialami oleh Vina dan Eki. Itulah sebabnya ia sering terlihat mengunjungi Cirebon untuk meminta keterangan dari beberapa saksi yang berada di lokasi saat peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Ibu si Anu katanya ke sini. Nah, sekarang gini, pertemukan dulu deh antara Cecep dengan Sunjaya. Saling kenal enggak? Ya kan? Saling kenal itu baru. Tapi orang yang Sudirman dia itu dibilang katanya ya, Sudirman katanya itu membuat ilmiah bahwa DPO 3 itu Andi, Dani, Egi Perong itu nggak ada. Itu hasil ilmiah Sudirman. Kemana Sudirman sekarang? Saya tanya. Ya kan? Kemana Sudirman sekarang? Kita harus koar-koar. Kalau kita nggak koar-koar, 8 tahun mendem. Masih ada 7 terpidana orang yang tidak bersalah di sana. Ya kan? Hanya kata-kata DNA aja, air liur sama rambut doang yang diperiksa. DNA itu, percaya kalian dengan DNA itu? Saya tidak akan percaya. Hingga hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur dipertanyakan. Menurut salah seorang warganet, Ibu Wedia, hasil tes DNA yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur bukan anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra tersebut belum dapat dipakai. Kasus Vina Cirebon tetap belum terungkap. Lantas Ibu Widya mencoba meruntunkan ciri-ciri DPO yang sempat dikeluarkan Polda Jawa Barat, diantaranya adalah telinga berlubang bekas anting. Film itu kan tidak ada perizinan sama sekali dari aku. Dan kita tidak. Kenapa film Vina itu harus izin sama kamu, Linda? Sutradara harus konfirmasi dulu sama kamu. Kenapa? Ada lagi loh video pada saat kamu berdiri. Seharusnya film itu nggak kayak begitu. Seharusnya sutradara itu konfirmasi dulu sama aku. Nah sekarang ini bilang kalau film udah jelas-jelas film itu salah katanya. Itu nggak konfirmasi dulu sama kamu. Berarti kamu tahu dong skenario yang sebenarnya. Terus yang saya tanya, Andi Malinda Putri itu siapa? Andi Malinda Putri itu siapa? Hei Linda, kamu jangan pengecut deh, ya. Kamu ini sama AF sama aja. Ya kan kamu ada di lokasi yang jelas. Ya, yang jelas kamu ada di lokasi. Ya kan? Apa yang dikatakan Mel-Mel itu benar. Mel-Mel sekarang menghilang. Kamu juga menghilang sekarang kemana?